Loh, Mila, Ngapain Banita? olahraga dong. Kamu Ih, ngapain? Aku tuh di sini di Cibis Park lagi janjian sama coach aku. Aku mau boxing. Oh iya. Iya, hari ini. Oh iya sih, emang di Cibis Park ini banyak arena buat olahraganya Rame tuh. banget. Iya. Rame kan? Rame banget Banyak. padahal bulan puasa ya. Iya, padahal bulan puasa, tapi cocok buat kamu yang mau olahraga Iya. atau mau ngabuburit. Makanya aku di sini tadi. Mau ikutan aku nggak boxing? Boleh. Nanti kita ketemu coach, Heeh. coach boxing. Kita tanya-tanya tentang boxing. Siap, kayaknya seru tuh. Wajib dicoba ya. Banita, Iya. Banita tuh pernah nggak sih belajar martial art gitu kayak bela diri gitu? Oh, pernah dong. Pernah ya? Soalnya perempuan itu wajib bela diri. Tapi emang sih kayaknya tuh kalau cewek-cewek itu butuh banget skill bela diri nggak sih? Iya, Iya harus. kan? Untuk self defense nggak sih? Apalagi kita kan di dunia bisnis. Iya, dunia bisnis, apalagi kita kan cewek-cewek cantik ya. Cantik yang Pede aja dulu, iya kan? Yang antri banyak, jadi Yang harus ngincer jaga diri. banyak. Nah, itu dia. aku udah pakai ini nih. Iya, ngeri banget tuh. Kirain tadi tukang pukul dari mana gitu. Nah, gimana Banita? Udah cocok belum di aku nih? Iya, udah cocok banget. Pas berarti sama bintang tamu kita hari ini. Hari ini ya. Siapa Banita? Ada Agung. Kak Agung. Kak Agung dari oh gini ya gini. Nah, hari ini Kak Agung join sama kita dari Reborn Community. Benar ya Kak Agung ya? Oh, Betul Reborn banget. Community. Reborn Community, benar nggak? Bener. Benar kan? Reborn Bener Community. banget. Halo, Walaupun iya. panas agak panas ya. Gak apa-apa. Iya. Cuacanya soalnya enak. Kita lagi ada di Cibis Park. Cibis Tepatnya Park, ada ya. di Gozon Mini Soccer. Oke. Ini Bikin- keren banget sih Iya, lokasinya keren ya. kan lokasinya. Jadi bisa panas, bisa dingin, ya kan? Bisa hujan gitu. Nah, berarti kalau dari apa nih coach ya? Coach atau Kak Agung aja Kak, nih? boleh. Kak Agung ya. Ini gimana sih? Boleh nggak ceritain awalnya Kak Agung kenapa suka dunia boxing atau itu gimana tuh? Jadi waktu aku dulu olahraganya sebenarnya bukan martial art. Oh iya? Aku dari SMP itu dulu atlet basket sebenarnya. Oh, dari Basket. basket. Dari SMP. Terus karena ngerasa kayaknya apa olahraga kelompok kurang cocok di aku nyari individu akhirnya. Ketemulah pertama kali itu aku di Wushu. Wushu martial art. Jadi kalau Wushu itu biasanya orang kungfu kayak gitu. Cuman kita yang modernnya. Oh. Yang pakai pedang, Yang gitu? golok, iya. Bareng tuh pakai pedang. Iya. Kayak Dewi Wushu. Kwan Im nggak sih? Nah, kalau Oke. artisnya tuh yang biasa Wushu tuh Krisdayanti itu. Oh, Wushu iya, ya mereka. Sherina Munaf itu biasanya yang Oke. kalau yang terkenal sekarang tuh. Jadi dari SMP ikut Wushu, cuman dia ada dua aliran. Yang seninya sama yang fight-nya. Nah, ini baru nyambung ke yang sekarang kayak boxing dan kickboxingnya. Boxing Terus aku- dan betul. kickboxing, ya. Oke. Ya, udah 2014 sampai saat ini. Udah lama ya? Udah lama dong? Iya. Udah lama banget. Oke, interesting. Itu sih kurang lebih. Wow, luar biasa ya. Dan Mila mau ada yang ditanyain nggak tuh? Kan ada gimmick yang lagi apa namanya happening tuh viral Iya, kayak kayak artis-artis gitu. artis-artis gitu lagi gitu. Kak Agung itu tuh gimana sih? Maksudnya mereka tuh beneran latihan untuk boxing atau memang latihan pada saat untuk turnamen doang atau untuk gimmick? Ya, kalau zaman sekarang kayak gimmick nggak bisa terhindari ya. Pasti ada. Kebetulan aku kemarin habis tanding di HSN Holy Wings Sport Night di Holy Wings. Holy Wings mana itu? Ya, kemarin di Gatsu. 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 Oh, Itu kan ada harus badannya harus beratnya ada Betul. Dia beda-beda ada kan ya? kelasnya masing-masing. Nama-namanya juga Oke. banyak sih. Lightweight, super lightweight, featherweight, heavyweight. Oke. Kelas Kalau gitu kamu banyak banget sendiri ininya yang mana tuh kategorinya? Aku masuknya super featherweight, super lightweight, 61. Kalau nggak salah namanya super lightweight sih.
61. 61 kilo. Harus 61 kilogram. Oh, paling berat tuh berapa kilo? Heavyweight dia biasanya ada yang 90 juga, Kak. Wow. Jadi bener-bener Itu 90 semua muscle bulky muscle. gitu ya. Maaf nih, puasa. biar seger ya kan. Jadi kalau untuk aturan pertandingan kita bicaranya ranah pertandingan ya. Itu ada beberapa poin vital yang nggak boleh dihajar. Kepala belakang. Ini? Betul, karena kan langsung Ini ya kayak apa sih tulang belakang ya? Apa sih? Otak belakang atau saraf belakang ya. Itu udah pasti nggak boleh. Even nggak sengaja pun itu bisa Langsung bahaya. Nah, kemarin sempat viral juga ada salah satu petarung UFC di luar negeri. Semenjak pas tanding kena stroke bertahun-tahun dan kayaknya udah 10 tahun kalau nggak salah sih. Terus dia baru bisa normal sekarang. Aku pernah denger tuh kalau ada yang dipukul dari atas ke bawah itu namanya pukulannya apa tuh? Uppercut. Uppercut. apa? Dagu. Sebenarnya kalau dari bawah ke atas itu uppercut, tapi dia terserah. Mau yang dihajar bisa dagu, bisa ulu hati, bisa perut juga. Kalau yang dipukul langsung KO. Nah, dagu boleh sih, Kak. Dagu tuh boleh. Itu uppercut. Dagu nggak apa-apa. Iya, Jadi iya. kalau yang nggak apa-apa semuanya. Ih takut. Iya. Loh, justru itu makanya perempuan harus bisa jaga diri. Betul. Gitu. Wajib, Self Kak. defense-nya harus ada, Wajib bener banget. ya? Aku soalnya sukanya nembak aja sih, jadi langsung Kamu ditembak mesti aja. cobain. Mesti Karena cobain, ya. Kak Agung ini juga coach gitu. Makanya aku penasaran Oke. kenapa sekarang jadi coach gitu. Nah, Aku tuh sebenarnya jam terbang ngajar awalnya di Wushu. Aku biasa ngajar anak kecil sekolah internasional dari zaman SMA kelas 2. wushu itu ya. Wushu. Dan aku ranah atletnya itu periode dari kelas 1 SMA berarti 2014 sampai 2018 itu di Provinsi Banten. Itu juga sering-sering bawa nama Banten buat ke event nasional kayak gitu. Oh, Ya. jadi kickboxing atau boxing ini bisa buat umur berapa sampai berapa tuh kira-kira? Untuk umur sih, kalau kita bahas umur kayaknya bisa sampai berapa aja sih. Kebetulan di komunitasku ada yang umurnya udah 45 pun masih latihan. Masih latihan. Yang penting Gitu. Tergantung fisiknya Betul. berarti ya. Willingness sih sebenarnya sih, Kak. Willingness. Kalau misalkan dia bener-bener mau nyoba, kayaknya bisa sih. Di komunitas kita tuh banyak banget yang dari nol. Bener-bener yang nggak pernah olahraga dan bener-bener nggak tahu how to doing punch, Iya. how to run atau apa. Aduh, kayaknya aku nambah lagi nih. Iya kan? Banyak Terus banget. nambah. Jadi kita bisa ikutan ya kan? Berkuda. Tiba-tiba boxing. Jadi bisa apa? Tim kasih tahu juga bisa ikut. Iya. Ya Bisa kan? banget. Nanti Kita boleh dong belajar ya, uppercut Sasha. Boleh, ya, Kak. KO. Atau nanti abis ini aja kita belajar. Oh boleh. Boleh. Kayaknya Kak Agung siap deh buat dikit. Oke. Nah terus aku juga mau tanya nih, kickboxing kan sering dianggap olahraga berat gitu kan. Terus menurut Kak Agung, olahraganya ini tuh boleh nggak sih? Kayak misalkan aku kan, terus terang aku pernah nih belajar sama Kak Agung ya gitu kan. Boxing Dua-duanya. Nah iya, tapi aku pikir kalau latihan, kalau apa namanya training langsung pukul gitu. Ternyata enggak gitu. Ada basicnya Ada dan step kita by bisa step. latih motorik juga ya. Tuh gitu. maksudnya kayak motor itu kayak nangkisnya. Motorik itu lebih ke gerak sih, Kak. Olahraganya. Maksudnya makanya ada orang yang intelijen motoriknya bagus. Dan ada orang yang motoriknya nggak pernah kelatih. Motorik itu gerakan kita, betul. Apapun itu. Makanya untuk beberapa orang yang motoriknya bagus, mungkin dia bakal lebih mudah untuk mengikuti apa yang dikasih sama trainernya masing-masing. Kayak misalkan ada orang yang mukul lurus aja nggak bisa, ada. Lurus. Even lurus nggak ada. Because of betul. apa tangannya? Tangannya. Maksudnya dia bingung. Motoriknya mungkin Motoriknya ya. kurang terlatih. Kadang mungkin ada yang beratnya di kanan, ada yang beratnya di Ya, kiri. dominan kanan kiri. Dominannya kanan kiri. Tapi lebih tepatnya kita tuh untuk kenapa Kak Yun bilang tadi dari awal banget nggak cuma mukul doang. Ada latihan motorik, latihan strength, endurance, ada latihan footwork juga. Terus kita juga pasti latihan agility juga. Banyak aspeknya. Kelincahan, ya. fleksibilitas badan juga perlu. Karena olahraga bela diri sport combat ini agak risky. Agak risky, gampang cedera juga. Betul. Betul banget. Even cuman latihan pun gampang cedera. Makanya kita
harus at least harus bangun pondasinya, kuatin dulu. Betul. Minimal fisik bisa, fisiknya cukup, dan pasti bakal ke-upgrade terus sih. Oke, Gitu. karena kan Jadi kalau misalnya nggak sembarangan lah ya. Iya, kalau misalnya nggak dilatih geraknya ya, mungkin mencong dikit kecetit nggak? Nah, itu. Iya betul, ya ampun. Kalau udah tua kan Benar. dikit aja. Sarafnya aduh. Gitu kan. betul banget. Encok. Makanya risky. Iya kan? Banget. Iya, nah, Kak Agung ini kan puasa ya. Betul. Boleh nggak sih kita ikutan kickboxing? Boleh banget. Jadi tapi ada jamnya, Kak. Oh, Jangan siang-siang kayak gini latihan. Tapi by the way Ini udah burit loh, cuma Iya. terik banget ya. Terik banget. Ini udah jam Dehidrasi 5 ya, hampir Betul. jam 5. Sebentar lagi mau buka padahal tapi udah terik kayak gini kan. Biasanya kalau latihan berapa jam nih? Kalau latihan ini kalau misal pas saat puasa kayak gini, bagusnya tuh latihan kayak sebelum buka dan setelah buka puasa. Oh iya. Kalau misal sebelum buka itu kan kita perut masih kosong ya. Dokter tuh kadang menganjurkan pagi-pagi pas kalian bangun tidur, kalau bisa minum aja untuk yang mau cut loss atau fat loss. Oke. Dia buat nurunin kadar lemak di badan tuh biar lebih cepat menghilang. Kita kan gerak terus, Iya. kalori kebakar, terus juga muscle pastinya bakal kebentuk juga. Terbentuk ya. Oh. Makanya dia bagusnya kalau lagi puasa kayak gini, sebelum azan, sebelum buka dan setelah buka ya Jam gitu ya? Terus ya 45 menit 1 jam lah. Betul. 45 sampai 1 jam ya. Kayak kalau setelah buka mah ya ngantuk gak sih? Habis Iya, makan nah itu bareng. juga habis makan soalnya ya. Nggak apa-apa, kan? langsung Iya, dibakar bener lagi. juga. Oke. Berarti kalau manfaatnya boxing ini buat tubuh tuh apa sih gitu? Banyak banget sih, Kak. Jadi kan kalau penelitian sekarang tuh aku dapat dari beberapa sumber. Kardio yang paling bagus saat ini nggak cuma lari, nggak cuma jalan, tapi boxing, kickboxing, muay thai. Karena itu badan semua bergerak. Badan semua bergerak Kalau ya. makanya dia kalori juga pasti lebih terbakar banyak. Dan kickboxing itu nggak cuma ngelatih pukulan aja, bisa buat stress release juga. Stress release. Pasti. Itu yang saya gunakan salah satunya. Iya sih. Iya benar, stress Stress release release. itu pasti wajib orang rata-rata malah orang yang lagi agak Iya. stres gitu mukul. Jadi meluapkan amarahnya di situ juga bisa. Oh, jadi buat kalian yang amarahnya terpendam, Seperti boleh, kita lah ya. Iya, boleh hubungin Kak Agung ya. Kak Agung pengen boxing dong, lagi stres banget nih 2 jam. Maksimalnya berapa sih kalau latihan ini atau terserah? Jadi kalau pengalamanku sih, kalau untuk orang kayak misalnya private atau apa, itu kita harus observasi orangnya dulu. Karena batas fisik orang tuh beda-beda, Kak. Beda-beda ya. Beda-beda. Makanya paling kita harus tahu dulu si orang ini kuatnya seberapa. Berapa lama gitu ya? Kapasitasnya sampai berapa gitu. Jadi kita bisa ngasih waktu ya. Tapi minimal banget sih ya, at least 1 jam sih. Jam At least ya. 1 jam. Oh. Berarti kalau aku penasaran sih, kalau boxing itu ya dia tuh lebih ke weight loss atau fat loss tuh jatuhnya? Sebenarnya dua-duanya sih, Kak. Dua-duanya. Dua-duanya. Sama tergantung apa yang dilatih juga. Oh, Misalkan gitu. let's say kita hari ini materinya buat main core. Jadi tubuh manusia tuh ada core-nya. Core itu di perut. Iya, iya. Jadi kalau kita main core, bayangkan core ini bisa ngurangin fat loss juga di sini. Oh, Karena lemak tuh ngumpul di mana aja. Yang paling susah tuh di paha, di Perut. lengan sini. betul. Itu yang sulit banget buat itu. Iya, di bawah sini biasa yang berat. Gitu. Jadi kalau buat diet kan juga bisa nih. Betul. Ada makanan khusus nggak sih buat pola makannya sendiri kalau ikut boxing? Sebenarnya kalau untuk ini kan nggak ada sih, Kak. Nggak ada pantangannya Nggak ada ya? pantangannya. Tapi kalau diet base-nya biasanya ya mengikuti pada umumnya sih. Oh, Orang-orang diet misalnya cuman nyari protein tinggi. Sama kayak orang nge-gym sebenarnya. Oke. Sama kayak orang nge-gym. Tergantung kebutuhan Betul, badan tergantung lah kebutuhan ya. badan. Cuma bedanya kalau kita martial art itu lebih memperpadat otot, besarkan. Makanya ada beberapa gerakan yang di gym itu sama. Cuman mungkin bedanya kita pakai speed. Yang kita latih itu lebih ke daya ledak karena butuh untuk fighting itu atau enggak untuk bela diri lebih tepatnya. Yang dilatih itu pasti daya ledak.
Daya ledak tuh gimana tuh, Coach? Daya ledak itu base-nya campuran speed sama power. Oke. Jadi kecepatan Speed dan dan tenaga. power. Kayak gini. Nah, Iya, tuh kan udah mulai kan, ada kan. Aku sering kayak gitu sama suamiku sendiri. Terus dia langsung, wah, bisa juga istri. Bisa nih, iya. Ya kayaknya udah harus ikut komunitasnya. Reborn ini ya, Betul, Reborn. Community. Iya, Reborn betul. Community. Itu base-nya di mana tuh? Nah, itu base-nya di mana? nah, alhamdulillah sekarang kita udah punya 2 cabang. Dua Ada cabang, di sini di Antasari. Alasari deket. Di Antasari, Antasari. iya, deket ya. Samping banget sama toko daging Nusantara. Oh iya. Pinggir jalan banget. Iya, pinggir jalan banget. Dan satu lagi kita ada di Tangerang, di Ciledug daerah Karangtengah. Oh, Sekarang terus kalau mau daftar langsung Bisa, nanti tinggal ada di Instagram kita di Ribbon Oh, ada Community. di mana, di mana? Ya, aku di kameranya yang sini mana ya. nih? Di Ribo di aku taruh sini ya. Di ribboncommunity.id nanti kalian bisa banget untuk di DM atau nanya-nanya dulu boleh banget. Soalnya kita nggak di komunitas kita nggak cuman latihan doang, Kak. Jadi apa itu? Jadi aku kan temanya mungkin karena udah all age ya, semuanya Ya. jadi campur ya. Kita selalu jalan-jalan sih. Oh, Kayak ada gimana outbound-nya tuh? Ada juga outbound-nya ya? juga. Oh, Baru oke. Ribbon ini udah jalan hampir 1 tahun dan kita tuh udah jalan kemana-mana sih. Kemarin kita terakhir trekking bareng di Curug di Bogor. Kayak gathering gitu ya? Iya. Terus sebelumnya kita nginep bareng di Pengalengan Bandung. Terus kalau lagi ada event-event karaoke segala macam kita pasti karena memenuhi kebutuhan teman-teman juga pada stres kan. Ya, ayo. Stress relief Bareng-bareng. ya. Berapa banyak sih membernya kalau boleh Iya. tahu? So far udah 1 tahun ini alhamdulillah di grup itu ada 180. Oh, gitu. Jadi mulainya dari satu tempat. Satu tempat di GBK. Oh iya aku lupa Oh, mention. di GBK. GBK, ada Oke. deket deh Di sama. GBK ada. Wah, iya. Di GBK di Get Day. Get Get Day. Kita Di selalu ada GBK samping juga situ. ada. Maksudnya Oh. itu base camp atau Itu hari cuman apa itu gitu? komunitas ada hari-harinya juga. Jadi untuk jadwal di Reborn itu di GBK kita ada di Selasa di jam 7.30 malam dan di hari Jumat di jam 7.30 malam. Malamnya justru ya? Malam karena rata-rata orang kerja di daerah SCBD. Betul. Iya, di jadi daerah pulang Bogor. kerja mau Bisa. stress release, datang ke GBK, main Bisa kickboxing. Bisa banget. Nanti tim kasih tahu kayaknya bisa tuh. Boleh. Ya, Daftar. malam ya. Boleh. Malam, Malam, masih- pulang kerja yang masih stres boleh ikut kickboxing. Nah, Mbak Nita nih ya, Ah. yang berkecimpung di dunia teknologi. Iya. Komunitas olahraga seperti Reborn Community ini bisa nggak sih dimaksimalin dari sisi teknologinya? Nah, itu gimana tuh? Ada nggak Oke. inovasi apa kira-kira Mbak Nita? Kalau inovasi dari teknologi sendiri Hmm. harusnya sih banyak ya. Apalagi kan sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang memang mendukung Iya. si coach atau mungkin coachnya sendiri bisa buat aplikasi untuk inovasinya dia gitu. Kasih modul-modul atau memang kegiatan-kegiatan sama step-stepnya, basicnya tuh apa sih gitu. Pakai teknologi. Betul. Iya. Kadang kan mungkin mau join malu-malu. Aduh, malu nih gitu kan, atau mungkin dari komunitasnya sendiri kan bisa share nih ada ada aplikasi Iya, atau iya. apa, banyak sih sebenarnya. Dan mungkin kayak gym itu juga udah banyak ya, Banyak senam, pilates gitu, dan YouTube juga udah ada ya. Iya. Digital sudah banyak digunakan buat olahraga. Jadi sekarang mau sehat itu murah, iya nggak sih? Murah. Yang Iya. penting tadi ada kemauan. Ada kemauan. Jadi kamu mau nggak? Mau banget ya. Iya tuh udah siap dia pakai sarung tinju. Jangan salah, sarung tinjunya ini juga ada ukurannya loh, bener Tuh. nggak? Iya. Betul, ada ukurannya. Jadi ada di 8 paling kecil, biasanya buat anak kecil. Oh, 8 buat anak Oke. kecil. Betul. Tapi kalau misalkan ada yang dewasa tapi tangan kecil, bisa. Tangan kecil pakai. Oke. Paling besarnya tuh berapa? 16 oz itu benar-benar 16 besar. os besar banget. 16 atau Oke. kayaknya 18 juga ada deh. 18 Tapi juga setauku ada ya? 16 sih. Biasanya Sejauh kalau ini. lokal mungkin 16 sampai 18 Iya. paling besar ya. Wow. Betul. Gitu. Jadi jangan salah pilih. Sarungnya harus yang pas, Mel. Ya. Kenapa gitu harus pas? Karena bahayanya, karena bahayanya juga yang tadi aku bilang, bela diri itu pasti risky banget, Kak. Gampang cedera segala macam. Kayak misalkan let's say si gloves-nya ini terlalu besar. Dia pasti ada rongga. Iya. Ketika mukul kan kita benturan ya. Heeh. Benturan. Gini. Ketika nggak ngepas, ini bisa Bengkok. bisa iya, engselnya bisa
wristnya itu bisa kena sakit ya? masalah. Gitu. Jadi nggak boleh sembarangan. Betul. Harusnya gimana sih? Kita taunya ukuran berapa dari mana nih? Ukuran tangan kakak. Sama nanti ada namanya hand wrap. Hand wrap itu kain yang panjang, bisa ada yang 3-5 meter. Itu untuk ngelindungin si ribs, tulang-tulang yang sebelah sini. Tulang-tulang ini ya, Itu dia jari-jari buat kita ya. mempererat aja sih. Karena kalau ketika benturan, takutnya itu pas benturan itu bisa geser tulangnya karena sering kejadian. Iya. Sering banget kejadian. Terus pukulan yang benar itu kayak gimana? Begini kah? Gimana? Iya. Jadi kita mukulnya kan nggak boleh sembarangan tuh. Betul. Gitu. Ada tekniknya ada, berarti kan? Ada tekniknya. Apa Jadi kalau untuk pemula sih pastinya mereka harus tahu arah pukulannya dulu. Satu tahu arah pukulan dan satu tahu bentuk si tangannya. Ini posisi vertikal kayak gini. Bentuk tangannya. Nah, Nah gitu ya. biasanya kalau orang awal-awal pasti tangannya begini. Jempolnya tuh nongol. Jempolnya gini. Biasanya Jempolnya yang tuh normal nongol. kalau kita genggam tangan ya. Betul. Pasti Oke. rata-rata di awal pasti kayak gini semua. Harusnya? Nah, kalau aku biasanya ngajarin atau enggak ini sebenarnya udah kayaknya coach-coach lama juga pasti pakai lah. Simpelnya tuh kayak gini, Basic ya? ditutup kayak gini, bawah, jempolnya ditutup ke bawah. Oh. Nah, jadi nge-save. Makanya kenapa glove boxing tuh jempolnya di samping sini. Itu Karena biar biar ini genggaman juga kuat. kayak genggam gitu Betul. ya. Ini kayak kebuka tapi Iya, makanya dia harus dipukul, dicengkram. Kalau kakak, Iya. kakak ikutin arah itunya, pas kakak mukul pasti cedera. Karena dia Jadi ini. kamu harus Jadi harus digenggam iya, ini. genggam. Kayak kamu Muatin benar-benar tanganmu. kesel sama orang mau pukul. Nah, itu. Ini berarti harus digenggam gini. Genggam, harus digenggam. Ini genggamnya aja ya. Capek loh. Genggamnya aja capek. Itu tenaga nih. Memang. Iya, jadi tenaga itu keluarin. Serius Oh. nih lo? Oh iya. Kayak gitu. Aku Dan- pikir gini aja. Tuk-tuk. Nanti boleh cobain. Kita coba ya. Iya. Ini seru banget Betul, loh. seru banget loh. Pasti. Apalagi puasa-puasa ya kan, Iya. sambil olahraga cari keringat. Soalnya kan puasa itu kan menahan hawa nafsu kan, jadi nggak boleh marah-marah. Daripada baik. marah-marah, jaga sabar lebih baik ke Kak Agung. Olahraga. Lampiaskan saja ke dia, ya kan? Iya olahraga boxing ini Iya, ya. olahraga boxing maksudnya jangan amarahnya dikasih. Tapi bisa seru sih, Iya. ya. Mungkin abis ini kita bisa coba. Kita bisa coba ya. 2 sesi buat Mila. Boleh. Di mana boleh. kita coba ini? Di sini. Oke. Oke. Jadi mungkin kita mau bilang terima kasih Terima dulu kasih. ya Sama-sama, Kak Agung. makasih juga. buat Kak Agung udah datang Iya. ke podcast kasih tahu. Betul. Mungkin ada nggak pesan-pesan nih Iya. dari Kak Agung untuk Tips para and pemula? Sobat kasih tahu mungkin ada yang pemula ya. Iya. Buat pemula ya. Iya. Buat pemula atau memang yang mau join, Iya. monggo. Siapa tahu nih tim-timnya kasih tahu mau ikut habis ini. Pokoknya kalau buat pemula sih kayaknya lebih berani explore aja sih untuk latihan karena rata-rata mereka kayaknya untuk mulai aja takut. Untuk Oh, mulai gitu. olahraga aja takut. Jadi Takut lebih ya? baik kayak kalian coba untuk mulai olahraga aja dulu. Apalagi kalau misalnya kalian pertama kali mau terjun di dunia boxing atau kickboxing, itu bisa banget. Apalagi sekarang banyak banget influencer, terus banyak banget. Apalagi lagi rame-rame showbiz kayak misalkan Beyond Combat atau enggak Holy Wing Sports Show itu udah bener-bener marak. Iya. Pasti orang Indonesia juga udah mulai FOMO, tapi FOMO-nya bagus, aku suka sih. Oke. FOMO-nya bagus, Iya, aku banyak suka. yang FOMO ya. Banyak yang FOMO, tapi bagus. Jadi berani mulai aja dulu, terdekat aja dulu. Misalkan di dekat rumah kalian ada orang latihan atau ada komunitas atau ada camp, berani mulai aja dulu sih. Berani mulai Berani dulu. mulai. Oke, Berani yang penting berani mulai, jangan pernah takut. Karena itu balik lagi untuk jaga diri kalian Iya. masing-masing. Bela diri ya. Bela Dan diri. kesehatan juga ini. Sehat juga. Diet juga. Diet juga. Apalagi coba Stress release juga. Release diet. Aduh, udah banyak banget. Iya. Oke. Terima kasih. Kak Agung udah datang, udah berbagi ilmu. Pak. Thank Tonton you, terus thank ya. you. Tonton terus juga Kasih Tahu Official. Terima kasih. Bye. Oh. Kakak harus tetap angkat, usahain posisinya tuh di depan. Oh, di depan sini? Depan dada kita, tapi taruh dagu samping. Dua Ini? tangan. Itu gitu. Betul. Cover. Buat cover. Betul. Sip.
Kalau untuk mukul, kita ngambil yang jab cross-nya aja, yang away. Jadi yang cuma lurus. Jadi kakak bayangin tuh, iya. Jadi kakak bayangin bayangin kayak kakak lagi bikin garis lurus, kebayang tangan kita dari vertikal kayak gini. Nah, putar ke horizontal. Ya, I call twist. Dari sini, dari horizontal itu bisa. Nanti ada. Sebenarnya untuk awalan kita pelan-pelan dulu, karena mungkin harus ngelatih koordinasi dari kaki sampai ke tangan. Nah, sekarang tanganmu itu bagus kok, bagus. Nah, sekarang nggak cuma ngandelin tangan, kita pakai bahu juga. Pas ini diputar dari badan samping lurus gini. Iya, itu nambah range sama nambah power. Kakak kalau nyaman segini, buka selebar bahu aja. Buka, mundur satu. Nice. Tangannya kayak gitu. Betul. Nggak apa-apa. Nah, makanya kenapa bela diri ini benar-benar kompleks. Jadi dari seluruh badan, benar-benar dilatih semua. Nah, it called strike atau cross biasanya kita nyebut. Tapi ini emang miring. Betul, memang miring dimasukin. Kalau kakak kayak gini doang, ini range-nya cuma segini. Tapi kalau kakak putar lagi, itu bisa lebih maju. Makanya harus pas sama pad holdernya juga. Nah, kalau aku kayak gini disebutnya pad holder. Ada sebutannya, pad holder. Jadi banyak banget sih. Yang kiri itu disebutnya jab, pukulan jab. Ini cross atau enggak strike. Kita bisa ngomongnya cross aja deh, biar lebih simple. Jadi ini kasih, kalau kiri sama posisinya dari sini dagu vertikal, putar dulu tangannya. Nah, itu dia. Kasih putar samping. Kiri. Betul. Jab. It called jab. 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 Terus Strike. Oh, cross ya. Jab cross. jab. Aduh, kok jadi bakruk gitu. Jangan kakak dorong gini. Bahaya. Rek ya. Iya sih, baru bunyi. Terus kalau untuk covernya ini guard, kakak kasih, kita kan punya dua bagian. Kayak gitu. Betul. Ini yang di dalam liput putih, yang hitam tuh di lebih luar, yang di kulit luar. Iya. Kakak kasih tengah, biar simpelnya. Itu dia. Terus Ini? deketin sikutnya ke dagu. Ini. Nah, ini bisa. Oke. Udah. Ini tadi lurus ya? Ya. Gini. Nah, strike-nya, cross-nya, kanannya. Gitu. Nah, posisinya mukulnya jangan ke samping. Satu one point spot, kiri kanan mukulnya sih. Gimana sih? Tengah, benar-benar tengah. Coba kiri. Kiri, Coba. kirinya. Jab. Nih. Nah, strike-nya. Strike. Sorry, cross. Kemana? Arah ke tangan aku aja. Gini. Itu dia. Itu called Gini? jab cross. Ya, Oke, jab, jab, cross. cross. Nice one. Itu dia. Oke. Jadi bener-bener satu point spot. Jadi nggak ngacak Jadi kemana-mana. jab, cross Betul. gitu. Sip. Oke. Keren kan? Mau nyoba? Boleh. Boleh. Kita coba dulu. Coba dulu guys. Puasa-puasa. Jangan langsung di track gitu ya. Nanti malah jangan langsung ditekan gitu. Iya, cuma Nanti gini malah- aja dulu kan. Betul. No power berarti. Iya. Flow aja, using flow. Coba, Oke. ayo. Stance-nya agak turun sedikit, kaki kanannya di serong kanan. Kaki ini, Kaki kanan yang ini arahnya serong kanan. serong kanan gitu. Iya, tapi kiri tetap stay depan. Oke, tangan Oke. di atas, guard. Nah, coba kasih jabnya. Jab, Nah, kenain tengah, jangan takut, lihat. Inilah Jab. kenapa ngelatih fokus juga. Nah, jab. ini jab. Waduh, cross. kenceng juga ini. Nah, coba kita combine jab cross. Oke, Kiri kanan. jab. Nah, itu bagus. Kok malah begini ya tepuk tangan. Gak, gak apa-apa. Masih awal, baru gini-gini. Greget itu. Jab. Aduh, sumpah kebanyakan ketawa gue. Coba, Gini. lagi ya. Coba, jab. Jab. Ke tengah aja, betul. Oh, nggak apa-apa ke situ. Nggak apa-apa. Strike. Jadi ikutin arah si pad holdernya. Oh, Tapi gitu. aku tetap usahakan untuk ngasih sejajar sama kakak. Biar Iya, arah iya, pukulannya lebih rapi. Coba sekali lagi. Jab. Strike. Bagus. Coba kita combine kiri kanan. Oke. Satu hitungan. Go. 1, 2. Gitu Jab, tuh, strike. itu kan. Ya, go. Jab, strike. Nah, go. Tentu Iya. nggak gini ya. Biasanya kalau orang nyangkanya pasti gini. Tapi bagus-bagus. Coba jab cross. Nah, itu bisa. Lagi. Oke. Nah. Gitu. Waduh.
Keren ya, keren. Berarti udah oke ya, Kak Agung ya? Oke, udah oke. Masih banyak pukulan lagi nanti.